Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarul kabairi al-isyraku billah. Sebesar-besar dosa diantaranya adalah syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsi, membunuh orang lain. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa qauluz zur, dan berkata dusta. Rawahul Bukhari. Ini ada 4 hal yang mana di antara dosa-dosa yang paling besar. Yang kedua, waqatlun nafsi, membunuh seseorang. Membunuh ini dosa besar, kecuali membunuh yang diperkenankan oleh syariat. Contoh apa? Bila kita berperang, Pak, melawan orang musyrik, orang kafir, ya, Allahu Akbar. Lu kono gak ada Allahu Akbar, Pak. Nah saiki enggak kene Allahu Akbar, kono Allahu Akbar. Kene kampung kidul, kene kampung lor. Itu karan, Pak. Ya. Ini enggak. Jadi apa? Membunuh orang kafir, yang kafirnya memusuhi kita. Kalau orang kafir tidak memusuhi kita, kafir dhimmi, tidak boleh dibunuh. Ya. Jadi di Al-Qur'an ini disebutkan orang membunuh satu orang itu sejatinya sama dengan membunuh semua orang. Orang yang memberi penghidupan satu orang itu sama dengan memberi penghidupan banyak orang. Contoh-contoh, ya, di sini itu dulu mbah-mbah kita, ya, ada namanya Raden Nolowongso umpamanya, ya, ada mbah-mbah kita. Kalau yang atas ini dibunuh, ngapunten, tidak ada kita, Pak. Ya, jadi orang yang di atas itu dibunuh, atau umpamanya kita membunuh Pak Fulan. Nah, Pak Fulan ini tentunya kalau nggak dibunuh, punya istri, punya anak, punya cucu, cucunya punya anak, punya cucu, cucunya, dan seterusnya. Sama, membunuh satu orang, membunuh banyak orang. Ini dosa besar. Ya, nah, kalau membunuh seseorang yang diperkenankan syariat boleh. Contoh begini, Pak, kita dirampok, ya, nah, dirampok, kita mempertahankan diri, ya, dengan harta benda kita, gelut, Pak. Nah, kebetulan kita menang, kita bunuh yang namanya perampok tadi, itu tidak dosa. Karena apa? Mempertahankan diri. Itu boleh. Ya, jadi maunya ono maling, terus kita mempertahankan diri, mempertahankan apa? Harta benda kita, terus sampai kita itu gelut kok menang, ya. Soalnya kono nggawa celurit, kene nggawa pistol, Pak. Kan cepat kayak gitu ya. Nah, kono kita itu twaibak wae. Nah, kita menang namanya. Ini dalam agama tidak dihukumi semacam ini, ya. Jadi tidak dosa besar karena dalam rangka mempertahankan diri. Tapi kalau tidak ada, ya, tidak ada apa masalah, kok wong muslim membunuh muslim yang lain, neraka jahanam. Iki apa balasannya adalah neraka jahanam. Nih iso gak usah mateni, Pak, ya. Wong kadang-kadang kita itu kalau bisa dengan, jangankan dengan orang, dengan makhluk Allah yang lain, binatang, itu kalau bisa kita itu apa ulas asih. Barang siapa, kata hadis sahih, yang apa ulas asih dengan makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan ulas asih kepada kita semuanya. Contoh Imam Al-Ghazali, ya, kalau kita buka di beberapa kitab termasuk
kitab Nasoihul Ibad. Muqaddimahnya itu di sana ada Imam Al-Ghazali itu diimpikan oleh seseorang bahwa dia mendapatkan keutamaan dari Allah setelah meninggalnya. Ditanya, "Hei Syekh, apakah engkau mendapatkan keutamaan ini karena kitabmu yang banyak itu, karanganmu yang banyak itu?" Imam Al-Ghazali mengatakan, tidak, kitab saya sebanyak itu belum ada apa-apanya, tapi saya dikasih rahmat oleh Allah ketika saya mengarang kitab, ada lalat yang nempel di tinta saya. Lalat ini minum, maka saya berhenti untuk menulis. Saya kasih kesempatan lalat ini minum sampai kenyang, setelah itu dia terbang. Itulah yang menyebabkan amal ibadah saya diterima semuanya. Lalat, Pak, ya. Onok mane Abu Bakar, ya, bukan Abu Bakar sahabat Nabi. Ini dikenal dengan As-Sibli, ya, terkenal dengan As-Sibli. Itu kalau di kitab Nasoihul Ibad itu dijelaskan, As-Sibli itu diimpikan oleh temannya setelah meninggal. Lalu As-Sibli ini dalam keadaan mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Ditanya oleh Allah waktu As-Sibli, As-Sibli, kamu saya ampuni ini, apa yang menyebabkan saya ampuni? Kata As-Sibli, mungkin ibadah saya ya Allah, enggak. Mungkin haji saya, enggak. Mungkin karena saya kemana-mana mencari ilmu, enggak. As-Sibli ini termasuk orang yang pernah keningnya dicucup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, As-Sibli ini, ya, dalam mimpi diimpikan oleh orang lain, ya. Nah, ternyata diingatkan oleh Allah, saya nggak paham ya Allah, apa yang menyebabkan engkau mengampuni saya? Ternyata begini, Pak. Sibli, eling awakmu, nggih. Pas sore-sore udan-udan gerimis, awakmu lewat kota Baghdad, terus ono anak kucing cilik, ya jenengan kucing ya cilik, Pak, ya. Gitu loh. Anak kucing cilik kademen. Oh, nggih. Terus kamu masukkan jubahmu cek anget. Oh, nggih. Nah, itu penyebab As-Sibli ini diampuni oleh Allah. Ono anak kucing, ya, kaudanan, Pak, diselamatnya diadem, ya kademen, terus dilebono jubai itu. Makanya sampean Mas Fauji mungkin ya, nek pas lewat mana gitu jalan, kok sepeda motor, kok ndelok cewek kademen, ya, ono sing kademen iki tak goncengi wae, bae iku diampuni cewek. Kucing iki kok cewek, ya. Ini anak kucing. Jadi artinya apa? Makhluk Allah yang lain itu kita sayangi, jangan sampai dibunuh. Memang ada binatang-binatang yang boleh dan disuruh membunuh, Pak, termasuk tikus, ya. Jadi tikus ini boleh dibunuh, ya. Terus ular ini boleh dibunuh. Terus anjing gila, gagak. Jadi kalau menurut fikih, binatang-binatang yang disuruh membunuh itu haram dimakan. Atau binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh itu haram dimakan. Contoh binatang yang tidak boleh dibunuh itu adalah semut. Semut itu tidak boleh dibunuh, Pak. Nyokot Ustadz, ya, nyokot beda lagi. Ini gak ganggu, jangan dibunuh, ya. Apa mana dibunuh, dibakar, tidak boleh. Ya, saya dulu waktu diajak panjenenganipun ya Mujadid, ya, almarhum, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, diajak ziarah kubur di atas sana, di mana itu, Pak, ya, dekat dengan Gegeduk itu loh. Itu ada lalat, ada ular, ya. Itu tak bakar, Pak, karena jijik, ya, tak bakar. Saya dimarahi,
nggak boleh ya. Jadi membunuh binatang itu dibakar. Cuma ngomong nggak boleh begitu aja. Terus saya pikir, kok nggak oleh? Tapi nggak berani tanya. Ternyata memang ada hadisnya. Ya memang ulama-ulama dulu itu atau kiai-kiai dulu itu nek ngongkon itu pasti ada dasarnya, Pak. Ya cuma kita itu ndak berani tanya dasarnya. Cici ambek santuy saiki. Ya, mana dasarnya? Mana hadisnya? Ngono tuwekon dhisik. Ya, jadi kita membunuh binatang itu ndak boleh dibakar. Ya. Terus tawon. Tawon ini juga ndak boleh dibunuh. Makanya tawon itu juga ndak boleh dimakan. Ya. Termasuk ngapunten, kado iki ya golek dibunuh, Pak. Berarti kado iki golek dimakan kalau itu. Ya, monggo. Cecak itu dalam hadis malah disuruh membunuh. Ya. Jadi cecak itu disuruh membunuh, berarti juga tidak boleh dimakan. Cuma begini ya, disuruh membunuh, pokoknya cecak tak bunuh. Kalau tidak mengganggu ya tidak usah dibunuh kalau nggak mengganggu. Kalau ini mengganggu, wah ini telek ganggu banyak ini boleh dibunuh ya. Nah telek cecak itu najis enggak gitu, Pak? Ya begini, telek cecak itu kalau kita lihat di beberapa kitab termasuk Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Imam Nawawi, kalau cecak itu atau binatang itu memiliki darah mengalir, darah ngalir loh, Pak. Ini sembelih atau bacok ini darah mengalir, itu kotorannya najis. Kalau dibacok ya, disembelih kok gak ada darah mengalir, ya tadi itu tawon ya, terus apa itu semut, itu kan tidak ada darahnya, itu kotorannya enggak najis. Nah menurut beberapa ulama mazhab Syafi'i ya, cecak itu termasuk Imam Nawawi tidak memiliki darah mengalir. Jadi menurut mazhab Syafi'i mayoritas kotoran cecak itu tidak najis. Ya. Jadi tidak najis. Nah, pertama itu karena cecaknya tidak ada darah mengalir. Kedua, sulit dihindari. Ya tadi ada yang mengatakan najis mukhafafah, umumnya najis yang dimaafkan. Ya, termasuk tai kutu dan seterusnya. Tapi menurut mazhab Hambali najis karena cecak itu dianggap mempunyai darah mengalir seperti ular, ada darah mengalirnya. Wallahu alam ya. Menurut mazhab Syafi'i pada umumnya tai cecak itu tidak najis, tapi masih gak najis, Pak. Ojo jingkenekno ono pas solo jingkenen ha. Gak apa-apa gak najis saya lho. Kayak kene konco. Ya, enggak begitu ya. Jadi nggak najis tapi nggak gitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Ya, monggo. Minta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Iki paling gak duwe salah mbek wong sing mati. Sapa sing mati kene San? Kene dhewe sing mati ya. Begini. Jadi ini pertanyaannya bagus. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang meninggal? Sama dengan begini. Ini opo carane nyawa utang wong wis mati? Kan gitu, Pak ya. Wong wis mati, keluargae gak ono, awak dhewe duwe utang 10.000. Iki kene sapa? Kene kado ta. Begini, sama ya dengan apa minta maaf. Nek duwe utang, ngapunten duwe utang dulu. Nek iso jikekno ahli warise. Ahli warise kok ono Ustaz melayu kabeh san pindah gak ngerti. Sampean nggawa dhuwit 15.000 cemplungno masjid.
Utange mek 10.000 kali 15.000. Yo iya wong iki bungae gampangane ngono. Nyawa itu utang 10.000 disawi lebih 10.000 itu sunnah. Karena Nabi begitu, utang bayar iki luwih akeh, Pak. Itu Nabi. Kena 15.000 kena masjid. Ya Allah, ini uang 15.000 pahalanya sampaikan kepada Pak Fulan. Karena saya hutang kepada Pak Fulan. Itu, Pak. Sehingga nanti sampean di akhirat pasti ditagih. Ayo kadope sampean utang 10.000 enggak masalah, wis tak buka no rekening nduk BCA, Bank Sentral Akhirat. Sudah termasuk minta ampun ya, minta maaf. Enggak iso sampean ya, Pak Fulan aku njuk sepuro, Pak Fulan sebenarnya enggak bisa ya, sampean jalukno sepuro Pak Fulan itu. Ya Allah, Pak Fulan sing tak dolimi itu ya Allah, panjenengan sepuro ya Allah. Atau ya Allah, khususon ila orang-orang yang kula dolimi ya Allah, Al-Fatihah. Saya baca Fatihah ya, makanya sering saya sampaikan kalau setelah sholat paling tidak bacakan Fatihah untuk kedua orang tua. Yang kedua, bacakan Fatihah untuk orang yang kita dolimi, termasuk yang tadi itu yang kita dolimi, kita nggak bisa minta sepuro loh Pak, itu bacakan Fatihah. Yang ketiga, jalukno sepuro wong sing dolimi kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mendolimi saya ya Allah. Jadi itu, jadi sampean nggak usah njuk sepuro nang kuburan, sampean oyak-oyak, coh njuk sepuro coh, iki napa iki coh gitu, nggak usah begitu ya. Ini sudah 5:30 ini ya. 4 nggak cukup, ini 2 saja ya, jadi nanti supaya nggak siang-siang, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah, kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.